Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Terima kasih juga, Pak Heri yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing di, firman Tuhan pada malam hari ini. Bagian firman Tuhan ini, saya sangat bersyukur gitu ya bisa mendapat bagian, sharing dari bagian ini karena bagi saya, banyak pembelajaran juga, perenungan secara pribadi gitu. Saya akan coba share screen apa yang bisa saya bagikan dari bagian ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Judul pada malam hari ini dari LAI diberikan Hari Tuhan gitu ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya Hari Tuhan itu apa sih gitu. Bahkan kalau kita perhatikan dari kitab Maleakhi ini berulang-ulang disebutkan hari itu datang, hari yang datang itu, hari yang kusiapkan, hari Tuhan yang besar dan dahsyat gitu. Di pasal 4 aja itu ada 4 kali yang menyatakan tentang hari itu gitu ya. Maknanya apa sih gitu ya dari bagian ini, yang dari beberapa referensi yang saya baca, hari itu adalah hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa? Hari Tuhan itu hari penghakiman dan keselamatan. Hari kedatangan Kristus yang pertama dan juga kedatangan Kristus yang kedua gitu ya. Kita tahu bahwa kitab Maleakhi ini ditulis sebelum Kristus datang gitu. Jadi pembaca pertama Maleakhi diberikan gambaran gitu ya bahwa ini tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, tentang penghakiman dan juga keselamatan. Lalu selain itu apalagi sih makna yang bisa kita dapatkan dari hari Tuhan itu? Di sinilah di ayat Maleakhi 3 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa hari ketika perbedaan antara orang benar dan orang fasik akan terlihat. Kemudian di Maleakhi 3 ayat 3 juga dinyatakan bahwa hari pemurnian gitu ya bagi yang berkenan kepadanya. Dan di Maleakhi 3 ayat 7 hari di mana milik Allah yang berharga itu dinyatakan. Tuh. Lalu apa sih dampak datangnya hari Tuhan baik itu bagi orang yang takut akan Tuhan maupun bagi orang fasik gitu ya. Yang pertama kita perhatikan dulu bagi orang yang takut akan Tuhan gitu ya. Di ayat 2 di situ dinyatakan bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ada kebenaran dan kesembuhan yang akan dinyatakan di situ bagi orang yang takut akan Tuhan. Kemudian di bagian ayat 2, masih di ayat 2, bagian selanjutnya di situ dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini gambaran yang digambarkan keluar berjingkrak-jingkrak gitu, seperti anak lembu lepas kandang. Menggambarkan bahwa adanya sukacita dan juga kebebasan bagi orang yang takut akan Tuhan. Kemudian selanjutnya di ayat yang ketiga, di situ dikatakan kamu akan menginjak-injak orang fasik. Artinya ada kemenangan gitu ya, orang percaya, orang yang takut akan Tuhan menundukkan musuh di bawah telapak kakinya. Tapi mari kita simak bersama apa sih dampaknya datangnya hari Tuhan bagi orang yang fasik gitu ya. Ayat yang ke-1, dan setiap orang fasik menjadi seperti jerami gitu. Apa maknanya menjadi seperti jerami? Tidak punya kalau dari Yesaya 47 itu dia tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari api. Artinya apa? Artinya mudah terbakar gitu ya. Kemudian masih di ayat yang pertama, dampak bagi orang fasik datangnya hari Tuhan itu akan terbakar tanpa tersisa. Ayat 1 di situ dikatakan dan akan terbakar oleh hari datangnya Tuhan itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Di beberapa waktu yang lalu pendeta Nelson juga pernah khotbah bagian ini gitu ya. Artinya apa? Kalau ada akar dan cabang mungkin masih bisa bertumbuh gitu ya bagi pohon gitu. Tapi di sini digambarkan bahwa nggak akan ada sedikit pun yang tersisa dari akar maupun cabang. Artinya bahwa
kehidupannya itu tanpa pengharapan. Kemudian selanjutnya dampak bagi datangnya hari Tuhan bagi orang fasik itu ada kekalahan ya, yang akan diinjak-injak di bawah kaki orang benar, menjadi abu. Itu ada dinyatakan di ayat yang ke-3. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Oke, selanjutnya menjelang hari Tuhan ya, kita tahu bahwa perjanjian lama ini, Maleakhi adalah kitab terakhir di perjanjian lama. Allah menyatakan bahwa ia sama sekali belum selesai dengan rencananya bagi dunia maupun bagi Israel. Ada hari kemenangan besar yang akan datang dan akan ada persiapan untuk itu sehingga umat Tuhan siap, yaitu dengan mari kita bersama-sama perhatikan di ayat yang ke-4. Di situ dikatakan, ingatlah akan Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Tuh. Selanjutnya ayat yang ke-5 itu Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Kemudian yang terakhir di ayat 6 ada pemulihan relasi gitu ya, antara Bapa. Gambaran yang disampaikan di sini adalah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, begitupun sebaliknya hati anak-anak kepada bapak-bapak. Itu ada pertobatan, ada pemulihan relasi yang diberikan. Mari kita sama-sama perhatikan lebih lanjut. Mengapa sih perlu mengingat hukum Tuhan gitu ya? Kita tahu hukum Tuhan ini diberikan di Gunung Horeb gitu ya. Perlu melihat kembali pekerjaan Tuhan yang setia di masa lalu gitu ya. Mengingat itu berarti memberikan perhatian penuh kepada ketetapan dan hukum Tuhan. Selanjutnya melakukannya dengan taat dan setia. Ada totalitas hidup totalitas hidup kita itu harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau kita perhatikan juga dari Ulangan 6 ayat 4-9 itu perintah Tuhan tuh harus diperhatikan dan diajarkan berulang gitu ya. Kemudian ini saya kutip dari John Piper mengatakan bahwa karena ingatan bisa menyelamatkan kita dari nasib serupa. Maksudnya ketika ada kejadian yang sama, mungkin kita bisa teringat sesuatu apa yang mesti kita ambil keputusan terhadap tindakan kita gitu ya. Dia mengatakan bahwa memori adalah sarana keselamatan dan memberikan kekuatan. Memori memiliki kekuatan untuk membimbing dan juga menginspirasi. Oke. Selanjutnya kita simak kembali di ayat yang ke-5 tadi dikatakan akan mengutus Nabi Elia. Siapakah Elia yang dimaksud di bagian ini? Ya kalau kita tahu bahwa di Alkitab handphone juga bisa ada ayat ininya ya, referensinya gitu ya. Elia yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Tuh. Itu ada Matius 11 ayat 14. Dan jika kamu mau menerima, ialah Elia yang akan datang itu. Kemudian ada di Matius 17 ayat 10-13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Yohanes Pembaptis disebut Elia gitu? Dari beberapa referensi yang saya baca, ada kemiripan gitu ya, antara Yohanes Pembaptis dan juga Elia, baik itu dari segi pakaiannya, itu ada di 2 Raja-Raja 1 ayat 8, kalau Yohanes itu ada di Matius 3 ayat 4. Kemudian ada kemiripan dalam keberanian, ketegasan, dan tidak kompromi. Ya, ketika Elia menyatakan Raja Ahab gitu ya, menegur Raja Ahab, begitu juga di Yohanes Pembaptis ketika dia menegur Herodes. Kemudian
kemiripannya, apalagi memiliki misi yang sama, memberitakan tentang pertobatan gitu ya. Bisa teman-teman cek di ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 37, sama, ya aku salah kali ya, maksudnya mungkin Matius ya. Tuh. Itu misi yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis itu untuk menyatakan pertobatan ketika dia menghardik, ya pernyataan yang paling populer gitu ya, hai kamu ular beludak gitu ya, ketika dia baru keluar dari memulai pelayanannya gitu. Kemudian kemiripan yang paling penting untuk kita perhatikan bahwa tujuan hidup dan pelayanan mereka, Elia maupun Yohanes, adalah untuk memuliakan nama Tuhan gitu. 1 Raja-Raja 18 ayat 36, teman-teman bisa cek kembali. Kemudian Yohanes 3 ayat 30, di situ dikatakan biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ini yang bisa saya dapatkan. Kemudian untuk aplikasi dari Maleakhi ini, kita belajar bahwa Tuhan mendahului murka penghakimannya dengan panggilan belas kasih gitu ya. Karena itu, ketika ada pernyataan ini bagi kita, marilah kita sama-sama bertobat dan kembali kepada Tuhan sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu datang. Kemudian yang kedua, mari kita mengingat kembali bahwa mengingat dengan setia dan taat setiap firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, mari kita memiliki pengharapan dan memegang teguh janji Tuhan. Kita tahu bahwa Maleakhi ini dibuka, kalau kita cek di Maleakhi 1 ayat Maleakhi 1 ayat yang kedua itu dikatakan aku mengasihi kamu gitu ya. Beberapa kali di kitab Maleakhi ini ada pernyataan aku mengasihi kamu, aku mengasihani kamu. Kamu itu berharga di mataku gitu ya. Biarlah pengharapan ini juga boleh kita pegang teguh gitu ya, janji Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita, tetapi ketika kita berbuat salah dan melakukan segala dosa di hadapan Tuhan, mari kita kembali kepadanya. Kemudian bagi saya secara pribadi, ini pertanyaan refleksi yang jadi perenungan saya gitu di bagian ini. Yang pertama bahwa hari Tuhan itu pasti akan tiba. Kapan kita tidak tahu, ya entah besok lusa. Tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri itu yang terpenting gitu. Kemudian poin yang kedua yang menjadi refleksi saya, sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, adakah hidup kita itu semakin mengenal Tuhan dan taat kepada firman-Nya? Atau justru kita bertumbuh dalam kedagingan dan taat kepada hawa nafsu diri? Kemudian yang ketiga yang menjadi pertanyaan refleksi, ketika masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, maukah kita kembali kepadanya? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk mengubah hati kita. Tuhanlah yang sanggup untuk mengubah hati bapak-bapak untuk kembali kepada anaknya, hati anak-anak untuk berbalik kepada bapaknya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak memiliki pengharapan. Nah, inilah bagian yang bisa saya sharingkan dari apa yang saya dapatkan dari Maleakhi 4 ini. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Susi, sudah mengupasnya sangat dalam ya. Jadi beberapa referensi ayat firman Tuhan ya menyangkut ke membuat Maleakhi ini pasal 4 di dalam perjanjian baru, baik dalam Injil Lukas maupun Matius, Markus ya, Yohanes juga tadi dikutip. Nah, teman-teman, ini cukup lengkap. Saya tadi sudah mencatat bagian-bagian penting dari apa yang di-sharingkan oleh Susi. Baik, untuk memperdalam lagi, barangkali Bapak Ibu, rekan-rekan semua sudah menggali secara pribadi dan ada hal-hal yang belum disajikan oleh Susi, bisa di-sharingkan juga. Atau ketika kita mempersiapkan atau membaca bagian-bagian
Maliaki ini ada sesuatu yang tanda tanya yang belum terjawab melalui sharing Susi tadi, bisa ditanyakan, bisa didiskusikan. Sekarang jam saya menunjukkan jam 17.27. Jadi kita punya waktu nanti sampai jam 8.25. Ya, jadi cukup panjang Bapak Ibu, kita bisa diskusi, ya. Kita bisa diskusi karena Susi menghemat waktu cukup banyak, ya. Harusnya waktunya Susi itu 19.40, ya, sampai 19.40. Ini 19.27 sudah selesai. Jadi kita cukup panjang, ada 1 jam kurang sedikit waktu kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit baca lagi, ya, apa yang sudah saya catat bagian daripada sharing Susi supaya kita ingat kembali, disegarkan lagi bahwa hari Tuhan, pemahaman di sini adalah penghakiman dan keselamatan, ya, merujuk kepada kedatangan satu dan kedua. Kedatangan pertama yaitu anugerah, ya, pemberitahuan Kristus, ya, membawa keselamatan bagi manusia yang dikasihinya. Nah, yang kedua, tidak ada lagi anugerah keselamatan itu, tetapi adalah penghakiman. Nah, itu merujuk tadi arti hari Tuhan. Nah, terus dampaknya apa bagi orang hidup dalam kebenaran Tuhan, mereka yang diselamatkan Tuhan, dan mereka yang hidup di dalam kejahatan, itu orang fasik. Dampaknya adalah di ayat 2 dan 3 tadi dikutip itu, yang bagi orang yang takut akan Tuhan akan ada kemenangan, ada kesembuhan, ya, dan kesukaan, sukacita, kebebasan di sana. Nah, kesembuhan yang dimaksud, ya, bisa mungkin nanti didiskusikan apakah kesembuhan yang dimaksud semata-mata kesembuhan rohani, yaitu keselamatan, atau juga termasuk kesembuhan jasmani. Nah, orang fasik tadi ayat 1 dikutip juga ada tersirat di ayat 3, ya, menjadi jerami, yaitu tak berdaya terhadap api. Jerami yang kering apalagi, ya, cepat sekali terbakar dan tanpa pengharapan, tadi Susi sampaikan. Ada di situ di ayat 3 tentang kekalahan karena akan diinjak-injak oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang hidup dalam kebenaran. Kemudian di ayat 4, ya, ingat, ya, Taurat yang diperintahkan lewat Musa, karena tadi mengutip John Piper juga bahwa memori ingatan itu penting sekali untuk kita isi dengan hal-hal perintah Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengingat kembali ketika kita dalam pencobaan atau kita dalam masalah, kita bisa mengingat apa yang menjadi ketetapan, ketentuan, peringatan Tuhan, membuat kita tetap hidup di dalam Tuhan. Ya, tadi ada poin juga mengenai Elia yang sudah dijelaskan di dalam Matius 11 ayat 14, 17, ya, 10 sampai 13, ya. Kalau saya boleh tambahkan Lukas 1 ayat 17 juga, ya. Ini merujuk kepada Elia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan yang dimaksud Elia di situ adalah Yohanes. Jadi ayat itu sudah digenapi di dalam diri Yohanes, ya, tentang Elia yang akan datang itu, yang akan membuka jalan bagi Tuhan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kemiripan, ya, menarik sekali tadi. Ada kemiripan Elia baik dari segi tampilan dengan Yohanes, ya, penampilannya maupun karakter, temperamennya, ya, mirip-mirip, ya. Terus misinya sama, kedatangannya yaitu memberitakan kabar gembira, menegur dan mengingatkan untuk memanggil orang bertobat kembali kepada jalan Tuhan, yaitu tujuannya, misinya adalah memuliakan Tuhan, ya, seperti tadi. Nah, itu poin-poin penting, ya, yang saya boleh catat dari Susi. Silakan sekarang Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan, baik sharing, pertanyaan, silakan. Monggo, waktunya jangan disia-siakan. Sekarang jam 7.31, ya.
Ayo, jangan diem, jangan sunyi senyap. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya bikin pertanyaan buat Bapak Ibu, bukan buat Susi. Ujian. Malam ini ada 18 partisipan ya, jadi terbuka. Silakan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan, bertanya, ya. Silakan. Nah, kalau belum ada yang bertanya, saya deh biar menghangati suasana dulu ya, Bapak Ibu, nanti nyusul ya, jangan terlalu lama gitu loh. Maleakhi 4 ayat 4 itu kan yang tadi Susi udah sampaikan, mengingatkan kembali kepada umat waktu Tuhan memberikan perintah ya lewat Musa ya di Gunung Horeb. Nah, bagi kita ya, bagi kita apakah hukum Taurat masih berlaku? Buka Matius 5 ayat 17, Roma 3, 31, 8 ayat 4. Bisa kita diskusikan. Susi mau jawab dulu boleh nggak apa-apa sebagai narasumber. Roma berapa tadi Pak Heri? Roma 3 ayat 31, 8 ayat 4, Matius 5 ayat 17. Jadi bicara soal kekinian kita sekarang ini, ya itu. Apakah masih berlaku perintah yang itu, Taurat AD ayat 4 itu? Wih, malam ini ada Ibu Lomongga, ada Pak Ucok. Tadi saya lihat ada Pak Saud nih, keluar ya. Ada Pak Hendy, ada siapa lagi? Wah, ini ada Patrick. Mestinya hebat-hebat nih, apalagi ada anak-anak muda ini. Ada Yunus, Yakub, Karo, ya silakan. Ada Mega, ya, Juna, Vera, ya, ada Yayu, ada Esther. Suarez juga boleh loh, Suarez. Jangan terpaku sebagai WL saja. Semua. Silakan Bu Yemima. Kalau ditanya masih relevankah atau masih berlakukah? Ya masih berlaku Pak. Tentang 10 hukum itu ya, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Ya kita udah tahu semua di sini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya pikir itu penting buat kita ya. Kemudian hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Saya itu bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel, memang penerima pertama adalah bangsa Israel, tetapi itu berlaku kepada semua umat Tuhan. Itu jawaban saya Pak Heri. Ya. Yang lain silakan. Jadi masih berlaku ya. Ya, Bu Lomongga silakan. Mic-nya dinyalain dulu Bu. Nah, silakan Bu Lomongga, udah nyala. Mungkin videonya dimatikan dulu belum enggak, biar ininya sinyalnya enggak. Ibu
Ya, jangan pakai kamera, Bu. Jangan pakai kamera, Bu. Silakan, Bu. Nggak mau dimatiin. Ya. Kameranya di off-kan aja, Bu. Biar ini. Oke. Oke, silakan, Bu. Kedengeran? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya, Pak ya? Oke. Kedengaran, Bu. Hukum Musa ini masih sangat relevan. Bahkan di ayat 4 ditekankan oleh Maleaki, jangan lupa pada hukum perjanjian, hukum Musa. Ini bukan soal Yesus sudah datang atau enggak, karena sebetulnya yang salah di pemahaman kita adalah di orang-orang Yahudi dahulu, mereka menjalankan hukum Musa secara lahiriah. Mereka tidak mengambil esensi dari hukum Musa. Kedatangan Yesus adalah memperbaiki pemahaman itu. Jadi, esensi dari hukum Musa ini sebetulnya isinya adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus sepanjang hidupnya. Jadi, itu tidak dihilangkan. Itu tetap ada, tetapi Yesus mengajarkan esensinya, mengajarkan maknanya. Bukan yang seperti diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi jangan ada yang mengatakan, ngapain sih lagi hukum Taurat, kan kita sudah kasih. Loh, hukum Taurat ini memang isinya kasih. Semua, mulai dari hukum pertama sampai yang terakhir. Isinya adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Yang pemahaman Yahudi pada waktu itu sama sekali salah. Mereka cuma lahiriahnya aja. Pokoknya saya nggak mencuri kan, tapi hatinya mungkin menginginkan barang orang lain. Saya tidak membunuh, tapi hatinya mungkin membunuh pemikirannya. Dan ini yang diajarkan oleh Yesus pada waktu pelayanannya selama sekian tahun. Bahwa menjalankan hukum Taurat itu bukan sekadar lahiriah, tapi isinya, hatinya pun berpikir kita membunuh orang pun itu sudah membunuh, kata Yesus. Itu yang diperbaiki. Jadi kedatangan Yesus itu memperbaiki pemahaman kita mengenai ke-10 hukum Musa. Jadi hukum Musa ini harus kita pegang erat, tapi dengan pemahaman yang berat, pemahaman yang benar, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang saya tangkap begitu. Di ayat 4 pun ditekankan, jangan lupa pada hukum Musa, hukum perjanjian antara Allah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Barangkali itu, Pak, dari saya. Ya, terima kasih Bu Lumoga. Jelas ya, teman-teman. Apakah ada yang mau menyanggah? Dari tadi Bu Lumoga sudah jelaskan dengan sangat jelas bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan ya hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus adalah mengajarkan esensi sesungguhnya hukum Taurat itu, yaitu tentang kasih kepada Allah, juga kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, kalau
kita baca di Matius tadi, referensi yang saya kasih ya, 5 ayat 17, jelas sekali ya. Saya bacakan ya buat kita. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini kata Tuhan Yesus ya. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus baik dalam pengajaran maupun dalam kesaksian hidupnya menunjukkan kasih-Nya kepada Bapa juga kepada sesama. Itu yang nyata kita bisa lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jadi apakah semua memahami yang sama atau ada yang masih mau dipertanyakan lagi tentang hal ini? Kalau tidak ada, ya bisa baca lagi juga tadi yang dari Roma 3 itu ya, dari Rasul Paulus juga bagus banget. Nanti aja dibaca masing-masing di rumah. Kalau nggak ada, kita lanjut. Mungkin topik beda lagi yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau mengangkat, mendiskusikan atau menanyakan sesuatu. Silakan. Boleh saya tanya, Pak? Silakan Pak Endi. Silakan. Maaf terlambat ya. Ya, maklum lah kalau masih ini macet tadi ya. Bila jam Iya. 7:30. Saya tidak mengikuti setengah jam pertama tadi, tapi paling tidak saya mencoba untuk ikut nimbrung di dalam diskusi di Maleakhi 4 tadi. Kata terakhir itu ada disinggung mengenai Nabi Elia. Apakah Nabi Elia itu yang dimaksud Tuhan Yesus dalam arti secara ilustrasi dari pengertian itu? Karena kita bisa mengatakan itu karena kita sudah lahir di kekinian, sehingga yang akan dikatakan bahwa di Maleakhi yang ayat berapa tadi? Sesungguhnya ayat 5 ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Apakah Nabi Elia itu dimaksud Nabi Elia yang sebenarnya yang ditulis di Raja-Raja, atau di Elia ini sebagai kata kiasan untuk mengatakan itu Tuhan Yesus? Baik, Pak Hendi. Pertanyaannya jelas ya, Bapak Ibu semua, teman-teman sudah dengar bahwa Elia yang dimaksud ayat 4 dengan lanjut ayat 5 itu, apakah Elia yang disebut di dalam perjanjian lama itu seorang nabi yang besar ya, seorang yang apa tadi Susi jelaskan sangat itu ya, mengutip di dalam 1 sama 2 Samuel jelas itu dicatat ya, dia melawan Ahab ya, dan istrinya ya mengalahkan apa itu namanya nabi-nabi palsu, para Baal ya. Apakah beliau atau lain? Silakan bisa dijawab Bapak Ibu. Tadi Susi sudah sangat jelaskan. Atau Susi mau mengulanginya lagi atau teman-teman lain mau bantu menjawab? Saya share screen yang saya tadi ya Pak. Ya, silakan Susi. Ini beberapa referensi yang saya dapatkan ya Pak. Siapa Elia yang dimaksud? Elia yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai Alkitab dari handphone itu kan ada tanda bintang ya. Kalau kita pencet tanda bintang itu referensinya itu ada Matius 11 ayat 14, ada Matius 17 ayat 10 sampai 13, Markus, ada Lukas, ada Yohanes 1 sampai 21 itu. Bagi saya secara pribadi juga saya bertanya gitu, kenapa sih Yohanes Pembaptis ini disebut sebagai Elia? Apa kaitannya? Apa iya ini Elia yang sebenarnya? Karena kita tahu kan kalau Elia dia
terangkat ke sorga ya, gitu. Dia nggak mati. Apa mungkin dia muncul lagi, ataukah ada reinkarnasi gitu. Tapi kan kita tahu bahwa secara Kristen kita tidak percaya itu ya, reinkarnasi itu. Dan bahkan Yohanes sendiri mengatakan bahwa aku bukan Elia gitu. Nah, kenapa dibilang disebut sebagai Elia? Karena memiliki beberapa kemiripan gitu. Ini saya baca kayaknya ada lebih dari 3 referensi gitu yang saya baca di sini. Karena mirip makanya disebut sebagai Elia gitu. Mirip dari mana? Dari segi pakaian, segi karakter, misi, dan juga tujuan hidupnya. Itu sih Pak yang bisa saya bagikan di bagian ini. Ya, thank you. Ya. Maaf kalau saya tadi tidak masuk di dalam perikop ini. Oke, thank you. Jelas Pak Hendi ya. Yes. Nah, saya tambahkan lagi Pak Hendi, Lukas 1 ayat 17. Barangkali ini sangat bisa membantu karena disebut di situ Yohanes Pembaptis itu berjalan mendahului Tuhan dalam kuasa dan roh Elia. Ya. Nah, ini ya tambahan. Oke, baik. Oke. Ada lagi teman-teman? Dan lebih jelas lagi di Matius 17 ayat 13, Pak. Dan pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi dia langsung sebut di situ mengacu kepada Yohanes Pembaptis. Waktu murid-murid murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang mendahului? Dan dijelaskan bahwa dia sudah datang, tetapi orang tidak memahami, tidak mengerti siapa dia. Sehingga di ayat 13 dikatakan, maka mengertilah murid-murid apa yang dimaksud Yesus itu, yaitu mengacu kepada pribadi Yohanes Pembaptis. Thank you. Makasih Sulika. Terima kasih Bu Yemima udah menambahkan. Ya, Bapak Ibu, adakah lagi? Masih banyak waktu kita, masih ada setengah jam. Boleh dari saya deh, Pak Heri, untuk Boleh, suasana. Pak Ucok, silakan. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya appreciate apa yang disampaikan oleh Susi, luar biasa sekali ya, pemaparannya gitu. Dan terima kasih juga udah membawa kita untuk mengerti lagi lebih dalam soal pemaparan pendalaman Alkitab hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kaitannya ke satu-satu dulu mungkin ya. Yang pertama itu ada surga dan neraka gitu ya. Iya. Ada orang di dalamnya dan ada orang di surga, ada orang di neraka. Konteksnya adalah mungkin karena ini banyak sekali saya lihat sih kayaknya ungkapan-ungkapan gitu ya, metafora gitu. Tapi saya nggak tahu juga apakah ini metafora atau yang beneran akan seperti ini gitu. Ya itu yang ingin saya tanyakan gitu. Yang pertama misalnya kaitannya ke kamu akan menginjak-injak orang fasik gitu. Padahal ini antara orang fasik dan orang benar. Orang benar di surga, orang fasik di neraka gitu. Loh, kok bisa kita ke neraka juga gitu ya? Kok pemahaman saya yang dangkal ini, berarti kita ikutan ke neraka nginjak-injak ke mereka atau mereka ke surga kita injak-injak gitu. Jadi mungkin itu minta diluruskan sebenarnya apa sih? Apakah itu hanya maksudnya bahwa kita akan lebih tinggi tingkatannya di hadapan Tuhan karena tadi dibilang bahwa kita orang benar gitu atau ada makna lain gitu di dalam kalimat ini, kamu akan menginjak-injak gitu. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Nah, ini pengertiannya apa sih sebenarnya, apa yang ingin kita bisa tangkap gitu. Karena kalau orang awam taunya kan ada surga dan neraka, ya surga itu pilihan Tuhan, orang-orang benar semua gitu, sedangkan neraka orang-orang yang sampai kesudahannya juga tidak berkenan di depan Tuhan, bukan pilihannya dan banyak melakukan dosa. Gitu ya kira-kira ya. Tapi kok bisa ada satu kesempatan dia akan injak-injak gitu. Loh, kok jadi kita nginjak-injak, bukannya itu harus penghukuman datang dari Tuhan. Tapi kenapa kita ikut serta juga di situ nginjak-injak? Nah, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua aplikasinya. Kalau kita bicara surga dan neraka itu kalau bagi saya tuh lebih gampang kita tahu nerakanya gitu ya. Wah, neraka.
ini pasti akan ada penghakiman api gitu ya, api kekal gitu. Dan itu membuat kita menjadi lebih bergerak dalam kehidupan itu karena takut gitu, takut ke neraka gitu, bukan karena cinta surga gitu ya. Ini kan ada dua hal yang bisa menggerak motivasi kita untuk untuk bekerja di ladang Tuhan misalnya gitu ya. Ya karena gue nggak mau masuk neraka aja gitu. Ya, lu kenapa nggak kita misalnya melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada motivasi yang ya gue ingin ke surga, ya gue takut neraka. Cuman most likely kebanyakan orang itu lebih ke arah takutnya gitu, takut didera dihukum kena api kekal gitu. Wah itu kayaknya lebih menyeramkan dibanding surga, karena surga sendiri kita juga bingung tuh surga tuh seperti apa gitu ya. Tidak terbayangkan kita gitu sama pikiran kita gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini tuh bisa supaya motivasi ini tuh nggak salah gitu dalam kita melakukan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan gitu. Karena tentunya kan ini perlu yang namanya perlu yang namanya kejujuran juga gitu ya. Sebenarnya motivasi kita itu apa sih sebenarnya gitu. Ketika kita dihadapkan di persimpangan itu, motivasinya itu harus benar gitu. Nah, bagaimana caranya kita menguji itu gitu? Ini kita nih yang kita lakukan ini hanya takut ke neraka atau ingin ke surga gitu. Karena itu jadi dua hal yang apakah emang benar dua-duanya? Ya udah nggak apa-apa selama lu takut neraka juga nggak apa-apa. Itu ujung-ujungnya juga kalau surga kan premisnya begitu ya. Kalau kita ngomong premis nih, ya takut neraka negatif jadi positif kan gitu ya. Tapi satu sisi kita cinta Tuhan harusnya lebih dikedepankan gitu, bukan takut nerakanya gitu. Tapi kan ini hal yang agak sulit dipisahkan gitu dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Heri ya. Mungkin itu sih itu yang pertama, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kenapa begitu pentingnya itu ayat terakhir ini tuh mencatatkan bahwa hati Bapa itu harus berbalik kepada anak-anaknya ya. Apakah hubungan antara Bapa dan anak itu memang sesuatu yang sangat penting sekali harus direstorasi gitu dalam kehidupan kita sehari-hari juga? Apakah memang sedemikian pentingkah menjaga hubungan antara Bapa dan anak? Padahal kan ada ibu juga misalnya ya, ada ibu dan anak gitu. Kenapa ini kok Bapa dan anak yang penting? Itu yang difokuskan gitu. Bahkan itu diulang lagi di Perjanjian Baru gitu. Apa esensinya sebenarnya yang karena saya juga sebagai bapak nih gitu ya. Bagaimana caranya agar jangan sampai kayak begini juga gitu ya. Jangan sampai hati bapak tuh nggak berbalik gitu kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya juga ada masalah di hubungan itu gitu. Ada masalah di hubungan antara bapak dan anak itu. Dan kenapa begitu penting ini ditekankan di terakhir Perjanjian Lama ini gitu, sehingga itu harus menjadi fokus kita gitu loh. Mungkin itu aja 3 hal itu kali Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ucok. 3 poin ini bisa membuat 1 jam pun mungkin nggak kelar kali. Karena banyaknya teman-teman di sini dan ini penting. Memang di topik kita malam ini salah satu yang terakhir ini menjadi catatan saya penting juga ya. Kenapa kok disampaikan di situ bahwa hubungan ayah dan anak itu begitu penting? Kenapa nggak seorang ibu yang diangkat? Memang di bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab juga ada sih singgung soal ibu gitu loh. Nah, Bapak Ibu, saya nggak mau jawab ini, biarlah kita semua yang jawab. Saya hanya menjadi fasilitator buat kita semua. Silakan Bapak Ibu jawab, karena ini penting sekali. Pertanyaan-pertanyaan Pak Ucok 3 ini akan membuat kita semakin memahami topik ini. Tiga ini, satu yang pertama adalah kenapa disebut di sini orang benar menginjak-injak orang fasik, padahal tempatnya kan pemahamannya Pak Ucok nih ya, bahwa itu kan di neraka orang fasik, orang benar kan di surga, beda tempat. Nah, apakah itu sedang bicara surga dan neraka atau pada waktu tertentu? Nah, silakan Bapak Ibu jawab itu ya. Kemudian yang kedua, soal
bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini, di dalam kita punya motivasi yang murni, yang benar. Nah, ini terus terang saya belajar, ini lagi sedang belajar, ini eskatologi, ini dalam sekali. Banyak sekali orang pemahamannya hanya pada salah satu. Tadi Pak Ucok mengangkat bahwa neraka, karena serem. Jadi takut, wah bener-bener lah di dalam Tuhan, setialah di dalam Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Tapi juga ada orang tidak seperti apa yang Pak Ucok katakan, ada juga lihat, wah saya mau ke surga, saya begini, motivasinya seperti itu. Nah, atau bagaimana sih sebenarnya panggilan Tuhan terhadap anak-anak Tuhan ini? Ada tanggung jawab bukan Tuhan berikan kepada kita? Tanggung jawab penginjilan juga, tanggung jawab budaya, kan begitu kan? Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Monggo. Di sini banyak pakar-pakarnya nih, ada Pak Saud, Pak Jimmy, ya, dan lain-lain. Ada Pak Hendy, silakan. Saya duluin deh. Ya, silakan Pak Hendy. Masih pada dia mungkin simpen catatannya. Saya spontanitas saja. Tadi apa yang dikatakan Pak Ucok tadi, pertanyaan pertama adalah, saya ngelihat bahwa kalimat itu kalimat ilustratif, ini yang pertama ya. Jadi memang menunjukkan bahwa yang benar itu merupakan kesannya ada satu kemenangan gitu. Tetapi kalau tidak bicara tempat atau waktu itu memang sulit untuk dipahami memang. Kenapa? Buat saya memang tulisan-tulisan ini di Alkitab rata-rata banyak kalimat-kalimat yang sifatnya ilustratif. Ilustratif itu artinya ya penggambarannya saja gitu. Karena ya itu tadi seperti apa yang masih bisa dipahami oleh manusia dengan imajinasinya sedetik itu, sejauh itu, secara umum ya, termasuk saya. Tadi terus ya sesimpel itu jawaban saya. Yang kedua adalah tadi pertanyaan apa ya Pak Eri yang mengenai motivasi yang benar itu bagaimana untuk betul. Kita setia, taat, ketetapan Tuhan, melayani ya itu. Sampai detik ini saya pun juga belajar dari apa yang saya pahami. Ya memang orang kalau berbuat jahat ya dibuat satu tempat penghukumannya yang bisa diimajinasikannya kayak sebuah neraka gitu. Kita juga nggak tahu surga itu seperti apa ya. Banyak orang mengatakan ya apalagi yang di seberang katanya ada 70 bidadari, apa hubungannya, nggak ada hubungannya. Kadang-kadang susah untuk memahami surga itu seperti apa. Kedamaian apa orang meninggal pun juga langsung dia masuk surga atau dia masih ada istilahnya taman Firdaus lah ya, perhentian sebelum ada hari penghakiman. Itu pun sampai detik ini masih sesuatu yang dalam tanda petik saya menganggapnya itu sebuah nisbi gitu ya, belum ada satu relativitas yang belum pasti seperti apa, karena semua orang memberikan asumsi, karena pada dasarnya memang kita begitu meninggal ya nggak ada yang balik lagi ke dunia untuk mengatakan surga itu seperti ini loh, ya nggak juga kan. Jadi itu sesuatu yang saya sampai detik ini juga butuh masukan dari teman-teman ya, kira-kira seperti apa. Terus yang ketiga apa yang terakhir ya Pak Eri? Unmute Pak, tolong di unmute. Oh sorry. Kenapa yang disebut di sini adalah ayah bukan ibu? Dan apa esensinya hubungan ayah dan anak itu, seberapa pentingnya gitu? Menurut pendapat saya ya saya melihat bahwa ayah itu bapak itu sebagai imam. Di mana-mana imam itu adalah ya dianggap sebagai orang yang bisa memberikan panutan. Ya ibu bukan berarti kita melecehkan, bukan tidak punya peranan, dia juga punya peranan. Tetapi anak itu adalah sebagai, kalau saya baca di Mazmur juga atau sebagai baca itu banyak peranan antara ayah dan anak, bapak dan anak, bapak dan anak. Jadi saya melihat bahwa representasi bapak itu adalah sebagai imam. Nah kita ini yang laki-laki ya sebetulnya harusnya bisa sebagai imam juga kepada anak-anak kita, terlepas itu anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan. Itu aja sesederhana sih Pak. Baik, terima kasih Pak Indi. Saya harus kebut, teman-teman harus cepat. Ada 15 menit lagi tersisa waktu untuk menjawab ini. Tadi Pak Hendy udah jawab, saya nggak akan ulangi lagi. Bapak Ibu sudah simak. Silakan, adakah yang menambahkan atau menyanggah? Silakan.
Ayo cepat, yang mau jawab silakan. Waktu jalan terus, jangan nunggu. Poin yang terakhir Bapak Ibu itu penting sekali. Ya, tadi Susi udah kutip juga ayatnya di Ulangan ya. Ulangan 6 ya. Nah, Ulangan 6 ayat 7. Sema ya. Ingat sema, perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Itu penting sekali ya. Silakan Bapak Ibu gali. Waktu tinggal 20 menit. Bapak Ibu jangan sia-siakan. Ayo. Kalau Bapak Ibu nggak menjawab, nanti bebannya Pak Netson yang banyak, akan panjang waktunya untuk bicara ini nanti. Ayo Bapak Ibu jawab, diskusikan. Saya kasih tambahan supaya coba merangsang kita berpikir untuk pertanyaan nomor 1. Tadi nomor 3. Sekarang nomor 1. Nomor 1 ya, itu di dalam Mazmur tadi Pak Hendy udah singgung ya. Di Mazmur 73, Mazmur 37 itu dibicarakan. Mazmur 37 dibicarakan bagaimana orang benar akan terbit ya, dimuliakan Tuhan, dan orang fasik akan lenyap, seperti itu. Nah, terus Bapak Ibu kaitkan bicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Kan ini berhubungan dengan kedatangan 1 dan 2. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan melawan, akan memusnahkan antikristus itu ya. Dan orang-orang kudus dikatakan apa? Nah, akan memerintah bersama Tuhan. Nah, itu posisinya nggak di neraka, nggak di surga itu, Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan Pak Saud, sudah buka mic. Enggak, sebenarnya saya mau, tapi saya lihat banyak orang yang belum, masa saya terus gitu. Yang lain, ayo teman-teman, aduh menarik banget tuh temanya Hari Tuhan ya, judulnya LAI kan, gitu. Ini sayang waktunya jalan terus. Iya, jalan terus ya, sebenarnya ya. Ini Ibu, 3 topik nih, pertanyaan Pak Ucok nih bagus banget sebenarnya, 3 pertanyaan ini. Oke deh, Pak Heri, saya yang sampaikan ya. Ya, silakan. Oke ya. Ya. Jadi begini, teman-teman sekalian ya, dalam kitab Maleakhi yang khususnya pasal 4 ini, LAI memberi judul ya, jadi Hari Tuhan ya. Jadi LAI yang memberi judul, kalau kita tahu tuh tidak ya. Jadi tapi sangat bagus ya, kita salut sama LAI. Nah sekarang kita harus tahu dulu di dalam iman Kristen itu tentang etimologi, bahkan juga tentang Hari Tuhan itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau menurut saya ada 2 tafsiran besar ya yang menyangkut tentang Hari Tuhan. Yang pertama adalah itu hari kebangkitan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Itulah yang menjadi dasar dari segala, sebenarnya dimulai dari para rasul, karena para rasul memberitakan tentang kebangkitan Tuhan, itulah yang kami beritakan. Itu hari kemenangan. Ya. Kalau Paulus bilang kalau Kristus tidak bangkit, maka waduh kita orang yang paling celaka ya. Nah, tapi yang benar adalah Kristus bangkit. Itulah hari Tuhan, itu kebangkitan. Nah, itu dinyatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat ke-10. Nah, itu yang kita kenal, Wahyu 1 ayat 10.
disitulah momen di mana kita beribadah. Hari Tuhan itu sama dengan dalam bahasanya Portugisnya Domingos, hari Minggu, bahasa Ibraninya hari Ahad atau hari pertama di Alkitab, yang kita juga hari Minggu. Itulah yang sesungguhnya di dalam iman kita itu hari Tuhan. Hari di mana seluruh orang percaya, bahkan gereja abad permulaan sampai dengan hari ini, beribadah itu adalah hari Minggu atau ibadah raya. Kita tidak mengubah hari Sabat tetap hari Sabat, hari Sabtu, tetapi iman Kristen adalah hari Tuhan itu, hari kebangkitan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, menurut saya ya, boleh Bapak Ibu boleh setuju atau tidak, hari Tuhan itu adalah benar yang Pak Heri katakan tadi, hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu menurut saya, apalagi dikaitkan dengan konteks Maleakhi pasal 3, kalau kita baca ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, nya besar ya, ia seperti tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Jadi memang ini hari penghakiman. Ya, kalau dikaitkan lagi tadi Pak Heri singgung tentang hari sebelum kedatangan Tuhan ada pembinasa keji, yaitu benar, ya. Jadi itu di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 Bapak Ibu bisa baca nanti. Sebelum kedatangan Tuhan harus ada pembinasa keji dulu. Nah, yang dikaitkan dengan Susi tadi saya dengar selintas ya, bahwa hari Tuhan yang dimaksud ini dikaitkan dengan Elia adalah Yohanes Pembaptis. Mari kita coba belajar ya. Sebenarnya ketika Yesus dikandung Maria, ia adalah Allah. Tidak pernah Yesus itu walaupun di kandungan bukan Allah. Tidak pernah. Sedikit pun tidak pernah. Ia adalah Allah, yaitu firman Allah atau anak Allah yang tunggal, yang mengambil atau inkarnasi menjadi manusia. Tapi persoalannya konteks kita adalah Tuhan. Tuhan di sini kalau kita baca adalah bukan proper name, dia adalah gelar. Tuhan di sini adalah Tuan di atas Tuan. Ketika Tuhan Yesus bicara di Matius pasal 28, kepadaku telah diberi kuasa, baik di sorga, di bumi maupun di sorga. Ini dikuatkan lagi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kita baca Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah ini siapa? Bapa, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, di sini bagaimana Kristus dijadikan Tuhan dan Kristus, peristiwanya kita harus tahu ya, saya nggak usah detail. Jadi pengertiannya di sini memang kalau menurut saya kaitannya itu dengan Wahyu 11 ayat 3 sampai 6, 2 saksi Allah. Begitu. Kalau hari Tuhan yang pertama, kalau ada ayat-ayat Alkitab yang sudah dikonfirmasi dengan histori dan arkeologi, itu mutlak, realistis terjadi. Begitu. Nah, hari Tuhan yang pertama itu sudah dikonfirmasi dengan historinya dan juga arkeologinya, jelas itu. Tapi kalau ranah firman Tuhan yang belum ada konfirmasi histori dan arkeologi, itu masih ranah nubuatan. Nah, menurut saya yang kedatangan hari Tuhan ini adalah nubuatan. Nah, 2 saksi Allah yang di Wahyu 11 ayat 3 sampai 6 itu salah satunya Elia. Kenapa Elia harus datang? Elia tuh belum mati.
Siapa lagi satu yang belum mati di tokoh Alkitab di Perjanjian Lama? Henokh. Ini nubuatan. Tapi nanti konfirmasi historinya ada di depan nanti, barulah itu menjadi sesuatu yang nyata. Sorry Itu Pak menarik. Saud. Ya. Pak Saud, sorry saya potong. Pak Saud jangan terlalu dalam ke sana. Oh, Masih ada oke. dua pertanyaan. Masih ada Ya. dua pertanyaan Pak Ucok. Sebentar Ucok, waktu saya kita jawab gini. Saya dengar tinggal gini. 10 menit. Ya, silakan. Saya dengar yang kedua Ucok dan ketiga. sangat menarik. Ini yang Iya. supaya kita harus ketahui ya. Orang percaya, orang Kristen, bukan sekedar masuk surga dan neraka. Bapak Ibu, mari kita buka ya. Ini sebenarnya adalah di 2 Petrus 1 ayat 4. Kita buka. 2 Petrus 1 ayat 4. Saya baca ayat 3 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan seterusnya ya. Bapak Ibu supaya tahu. Sebenarnya kodrat ilahi itu sudah diberikan kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Namun karena ketidaksetiaan Adam ya, karena ini Adam yang diberikan mandat. Betul, mandat ya, dia langgar ya. Dia jatuh. Bukan kodrat ilahi yang dia dapat, tetapi kodrat kefanaan. Jadi dia mati, fana. Nah, dengan kematian Kristus, maka kodrat ilahi itu diberikan kembali kepada kita. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya dia. Ini menarik sekali, bukan masalah sorga dan neraka. Kita harus serupa dengan Kristus. Kalau Jadi kita ada mandat di situ, Pak Saud. Ya. Betul, betul. Jadi karena kematian Kristus itu dianugerahkan kepada setiap yang percaya, maka kodrat ilahi itu boleh menjadi bagian dari kita. Namun nggak berhenti di situ. Itu namanya kasih karunia. Kita harus respon kasih karunia itu dengan takut dan gentar. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, ini menarik sekali ya. Saya terakhir, saya kok jadi terlalu panjang ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Saya bacakan ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita tidak akan bisa mengelak dari tahta pengadilan Kristus. Itu tanggung jawab kita. Kalau kita bisa baca Ibrani pasal 5 dan Matius pasal 7, 21, 22, itu semua orang percaya yang udah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan, sudah mengadakan mujizat. Tapi Kristus bilang apa? Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jadi nggak main-main ya. Petrus bilang, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan hidup orang fasik? Ya. Waduh, luar biasa itu di 1 Petrus 4 ayat 18. Inilah menjadi satu perjuangan hidup yang nggak mudah. Namun baiknya itulah Kristus, dia pulang ke hadiratnya, memang ke tempatnya, tapi Roh Kudus dia berikan untuk menolong kita bersama-sama dengan kita. Itu Pak Heri, terima kasih. Yang ketiga Pak Saud masih mau jawab. Apa? Hubungan ayah dan anak begitu pentingnya. Oke. Dihubungkan dengan sema tadi. Ya, jadi
Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Itu yang suci ya. Ulangan 6 ayat 4. Jadi begini, gambaran orang tua bapa dan anak sebenarnya gambaran Allah dengan kita. Gitu. Allah itu mengasihi sekali kita ya. Namun kitanya nih yang nakal ya. Saya juga nih, waduh, sampai benar-benar nggak layak sebenarnya disebut anak ya. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita berada di dalam kasih karunia Tuhan dan kita merespon dengan sungguh-sungguh, maka jalinan hubungan relasi orang tua dan anak itu bukannya automatically kalau Pak Bigman bilang, tapi opportunity, kesempatan untuk terjalin itu kalau di dalam Tuhan sangat besar. Itu Pak Heri. Thank you, Pak Saud. Teman-teman, saya dengan sangat menyesal harus menutup sesi kita karena sudah jam 8.21. Saya akan tutup dan menyerahkan kepada narasumber utama kita, Pak Netson. Ada poin penting yang saya mau garis bawahi dari 3 pertanyaan Pak Ucuk tadi, ya, bahwa poin terakhir ini saya mau garis bawahi antara hubungan ayah dan anak. Begitu pentingnya di orang Israel Tuhan bilang ulang berulang ajarlah anak-anakmu, ulang berulang. Jadi kalau istilah saya ngomong di kantor, kita dibayar untuk berbusa. Nah, ngomongnya berbusa-busa nih. Nah, ulang berulang. Kenapa itu begitu penting sampai Tuhan bilang ulang berulang? Jadi jangan anggap remeh. Saya sebagai orang tua punya anak-anak secara lahiriah, saya punya tanggung jawab. Itu terkait dengan tadi yang Pak Saud jelaskan soal mandat yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar kita mau masuk surga dan bukan karena kita takut akan neraka, tetapi ada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita baik di dalam maupun keluar. Ya, baik itu dalam mandat penginjilan maupun mandat budaya. Silakan Pak Netson, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Wah, mantap ini, luar biasa. Saya penutup kitab Maleakhi ini ya. Wah, sangat luar biasa, sangat terberkati kita semua dengan pemaparan demi pemaparan yang disampaikan, juga pertanyaan-pertanyaan yang juga membuat kita semakin dalam, semakin tajam, tetapi juga kita rindu bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman juga. Karena kalau berhenti pada tataran logika, pengetahuan, kognitif kita, firman itu tidak kemudian tidak lebih daripada seperti orang Farisi kita. Sementara Kristus ingin bagaimana kita menjadi muridnya, bukan menjadi Farisi ketika kita belajar firman. Maka kita bergumul bersama-sama. Hari Tuhan, sedikit saya mengulang karena ini penutup dari kitab Maleakhi supaya kita terus diingatkan. Ya, kitab tujuan kitab Maleakhi ini jelas orang Yahudi pasca pembuangan di Palestina kembali mengalami kesusahan dan kemunduran rohani. Ya, karena ini akhir dari kitab Maleakhi sehingga saya sedikit mengulang. Kalau orang-orang telah menjadi sinis dengan Allah, gitu ya, meragukan kasih Allah, meragukan akan janji-janji Allah, lalu menyaksikan akan keadilan Tuhan yang diberikan dan tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada perintahnya itu berguna bagi mereka. Oh, enggak berguna gitu. Ini kita harus garis bawah bagi menurut mereka zaman itu. Karena itu iman mereka mulai tergerus, terkikis. Pelaksanaan ibadah yang menjadi otoritas otomatis kemudian dan tidak lagi berperasaan, tidak lagi dia menjadi sesuatu yang menyukakan hati Allah. Sehingga mereka juga acuh tak acuh terhadap tuntutan hukum Taurat dan bersalah karena berbuat bermacam-macam dosa di perjanjian. Yang kemudian kita sudah bahas panjang lebar. Karena itu ketika bicara tujuan Maleakhi ini ya, Maleakhi apa? Memperhadapkan para imam dan juga tentu orang umat Tuhan dengan apa? Dengan panggilan kenabian untuk bertobat dari dosa dan kemunafikan agama. Mereka sebelum Allah datang tiba dengan penghukuman untuk menyingkirkan semua rintangan ketidaktaatan yang menghalangi arus kemurahan dan berkat Allah. Dan tentu panggilan Maleakhi Pak untuk kembali kepada Tuhan dan perjanjiannya dengan hati yang tulus yang taat. Ini tadi pertanyaan Pak Ucok juga sekaligus terangkum di sini. Jadi oleh sebab itu ketika bicara tentang Maleakhi ini paling tidak 5 ciri Maleakhi ini menandai kitab Maleakhi ya.
dengan cara yang sederhana, terus terang, tegas. Ya, kitab ini apa? Dengan hidup melukiskan pertemuan antara Allah dengan umatnya. Sebagian besar dengan memakai kata ganti orang pertama dan sebagainya. Kitab ini mengutamakan metode tanya jawab. Kita sudah bahas itu. Dalam menyampaikan amanat kenabian yang berisi tidak kurang misalnya dari 23 pertanyaan kalau kita meneliti membaca sungguh-sungguh yang diajukan timbal balik antara Allah dengan umat. Ini begitu komunikatif, begitu dialog. Seorang pakar mengungkapkan bahwa metode tulisan Maleakhi ini mungkin berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para tukang yang mengejek, menghina Allah, yang berteriak ketika dia mula-mula menyampaikan berita kenabiannya di jalan-jalan Yerusalem di pelataran Bait Suci pada zaman itu. Sesudah Maleakhi, ingat Nabi PL kalau dalam konteks kekristenan terakhir misalnya, walaupun dalam konteks orang Yahudi beda, terdapat 400 tanpa ada suara kenabian. Jangan lupa ini menjembatani 400 atau 400 tahun kemudian yang disebut dengan intertestamental atau yang disebut dengan masa kegelapan, silence age, masa hening. Ya, ketiadaan seorang nabi untuk apa? Untuk bersuara lagi. Selama kemudian berakhir sampai nanti Yohanes Pembaptis yang menurut nubuat Maleakhi ini akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Itu sudah dibahas juga tadi. Oleh sebab itu istilah Tuhan semesta alam sungguh luar biasa banyak sekali dipakai dalam kitab ini. Dan penting sekali bahwa nubuat terakhir yang mengakhiri berita kenabian, berita PL ini menubuatkan bahwa pada suatu hari Allah akan mengirim Roh Elia untuk memulihkan bapak-bapak yang saleh yang kuat di Sion bertentangan tentu dengan kecenderungan sosial di mana keluarga yang pada zaman itu semakin berantakan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ini tetap harus dikumandangkan. Nah, ini saya nggak bahas, saya pikir bahwa ini sangat tampilkan untuk kita melihat inilah. Dan kita ada di sebagian di sini dan juga sebagian di sini. Ya, janji kepada Israel. Ya, datangnya masa depan. Hubungan Allah dan umatnya yang benar. Tetapi ada penghukuman Allah terhadap orang yang jahat. Hari itu tadi sudah saya nggak gali lagi karena sudah dibahas oleh Susi dan kawan-kawan. Hari datangnya nyala. Kemudian kalau dalam Maleakhi ini hari yang dipersiapkan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri mempersiapkan hari itu. Hari itu hari yang besar dan dahsyat. Kenapa besar? Kenapa dahsyat? Itu sangat terlihat dari narasi yang disampaikan oleh Maleakhi pasal yang keempat ini. Oleh sebab itu hari itu akan datang menyala seperti perapian. Perapian digambarkan tentu menyala kalau bahasa aslinya seperti tungku, pembakaran. Akan menjadi hari yang membakar, hari murka Tuhan. Ini adalah hari kemarahan Tuhan yang berapi-api. Ya, api sering menjadi simbol kalau bagi umat, atas umat Tuhan sebagai pemurnian, tetapi bagi orang fasik sebagai penghukuman. Itu banyak sekali kita bisa dapatkan referensi dalam Alkitab. Itu dinubuatkan sebagai hari Mesias, yes. Karena itu nanti hari Mesias itu hari apa? Maka kita lihat nih. Ya, ini juga Mazmur sebetulnya ada tulis bagian ini. Nah, apa yang akan menjadi hari Tuhan bagimu? Hari itu tidak akan terang tetapi gelap, kegelapan yang pekat bukan hanya yang cerah. Tadi sudah dikutip Pas Out juga 2 Tesalonika ini. Karena itu hari Tuhan memiliki dua sisi. Sisi bagi orang fasik dan juga sisi bagi orang jahat. Sama seperti waktu Tuhan menyertai umatnya dengan tiang api, tiang awan waktu kepada orang Mesir seperti apa, waktu kepada orang Israel bagaimana. Karena itu ketika bicara hari Tuhan, bagi orang fasik atau bagi orang jahat, ya itu berupa hari penghakiman, penghukuman. Semua orang gegabah atau semua orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah, yang merasa tidak perlu Allah di dalam hidupnya, yang begitu arogan. Itu kita baca banyak referensinya dalam Mazmur juga. Orang-orang sombong, orang yang tinggi hati, dan bahkan orang yang berbuat fasik, ya, orang yang melakukan kejahatan, berbuat kejahatan, ya. Nah, mereka seperti apa? Jelas tadi sudah sangat dibahas, ya. Jerami akan terbakar sampai tidak ditinggalkan akar dan kemudian diinjak-injak akan menjadi abu dan sebagainya. Pertanyaan Pak Ucok, apakah ini kemudian nanti orang, kalau begitu, kalau membaca bagian ini seakan-akan antara surga dan neraka, antara orang fasik dengan orang benar di surga atau di neraka kok sepertinya ketemu. Nah, ini tentu tidak demikian, karena di dalam perjanjian baru juga Yesus menggambarkan
bagaimana seorang kaya yang meninggal, lalu kemudian melihat bagaimana Abraham, ya, Lazarus di pangkuan Abraham. Ini bahasa-bahasa Alkitab ada yang bisa kita terjemahkan atau bahasakan secara harfiah, letterlock, tapi juga ada yang menggunakan bahasa metafor, perumpamaan. Karena itu kita mesti harus memahami untuk hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu, istilah kata penjahat sebetulnya orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat, atau orang yang arogan tadi, di dalam istilah akar kata Ibrani yang dipakai itu menunjuk kepada bukan hanya jahat perilaku mereka loh, tapi pikiran mereka. Dan bahkan Maleaki pun mencatat bagaimana orang fasik, orang jahat itu memikirkan tentang Allah yang begitu jahat. Ya, bicara tentang perkataan, bicara tentang perbuatan yang tentu bertentangan dengan karakter Allah. Dan bukan hanya bertentangan dengan karakter Allah, tetapi juga menjadi musuh bagi orang lain, musuh bagi orang benar juga. Ini bicara sangat, saya ambil dari Theological Word Book of the Old Testament. Ya. Ini gambaran tentang orang jahat. Karena itu saya juga menggambarkan tentang seperti apa dan bagaimana akhir hidup orang yang tadi disebut sebagai orang yang gegabah. Ya, orang yang gegabah, orang semesta Allah, kemudian Tuhan semesta alam menetapkan satu hari penghukuman untuk semua orang congkak yang angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya apa? Mereka direndahkan. Karena itu orang yang mengabdi kepada keangkuhan dan berbuat jahat sebetulnya kalau dalam bahasa Paulus tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini hari Tuhan bagi orang benar, bagi orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita bicara orang takut akan Tuhan, kita tentu secara mengacu kepada orang yang dibenarkan oleh Tuhan, umat yang beriman kepada Tuhan. Akan terbit surya kebenaran. Ini tidak lain. Kebanyakan referensi para komentator mengacu kepada ini bicara tentang Kristus. Saya mengambil dari John Calvin commentary. Ya. Dia Tuhan adalah seperti cahaya, dan bahkan Alkitab pun menggambarkan sendiri bagaimana Tuhan itu adalah digambarkan dengan sinar. 2 Samuel, lalu Mazmur 84 ayat 11, kemudian Lukas 1 ayat 78, Yohanes 1 ayat 9, dan bahkan Yohanes 8 12, ya, kemudian Efesus dan bahkan Petrus pun sendiri menggambarkan bagaimana Tuhan adalah terang itu sendiri. Tuhan adalah sinar yang menerangi kehidupan manusia yang gelap. Karena itu sinar kebenaran, surya kebenaran yang memberikan kesembuhan dengan sayapnya, yang kemudian kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini luar biasa. Karena itu bicara tentang kapan sih hari Tuhan ini terjadi. Memang persisnya kapannya tentu tidak tahu, tapi ini menunjuk kemana. Berdasarkan konteks Maleaki ini, Maleaki melihat kedatangan Kristus pertama dan kedua sebagai hari Tuhan yang akan datang bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, tetapi juga sekaligus bagi umat Tuhan. Sebagai hari penghakiman, hari yang menuju pada hari tertentu. Ya, the day. Oleh sebab itu hari Tuhan menunjuk berdasarkan konteks Maleaki pasal yang keempat ini, hari Tuhan menunjuk pada kedatangan Kristus pertama. Kenapa? Secara biblikal, maka ada di situ seorang Nabi Elia yang akan datang sebelum hari itu. Aku akan mengutus seorang Nabi Elia. Kapan itu? Ini berbicara misalnya, sudah jelas dikatakan tadi, Nabi Elia menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis digambarkan Nabi Elia? Sudah tadi disinggung. Saya lihat nanti bagian. Nah, hari Tuhan sekaligus juga dalam perspektif Maleaki ini menunjuk kepada hari kedatangan Kristus yang kedua, hari penghakiman. Kenapa? Secara biblikal dalam konteks itu, ayat 3, ayat 1 sampai ayat 3, di mana akan ada kehancuran yang begitu luar biasa. Akan ada kemudian orang fasik akan di bumi hanguskan. Karena selama hari itu belum tiba, kita nggak bisa membedakan mana orang fasik, mana orang benar. Mana lalang, mana gandum, mana kambing, mana domba. Karena pada hari penghakiman itulah betul-betul orang fasik akan dihancurkan. Tetapi bagi Maleaki ya, baik kedatangan pertama maupun kedua, belum terjadi tentu dalam konteks Maleaki menulis ini. Pada waktu ia memandang ke depan, ia melihat kedatangan pertama yang dilandaskan pada ayat 6, ayat 5-6, dan kedatangan kedua itu seakan-akan berimpit. Kalau kita zaman sekarang kan sudah, karena sudah
Kristus sudah datang, sudah mati, bangkit, dan bahkan naik ke surga, sehingga dengan satu mata kita gampang melihat. Tetapi dalam perspektif orang perjanjian lama itu tidak mudah untuk melihat itu. Tapi Nabi Maleakhi melihat bagian itu. Karena lagi dari sisi time, dari sisi waktunya, Tuhan kan nggak bisa kemudian kita ukur dengan waktu kita. Oh, berapa minggu, berapa bulan. Karena satu hari itu misalnya 1000 tahun itu bisa sama dengan 1 hari. Karena itu ia memadukan kedatangan pertama dan kedua. Pada kedatangan Kristus yang pertama, nubuat ini sudah digenapi. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua, barulah terjadi nanti penggenapan itu sepenuhnya. Itu kesempurnaan penghakiman. Kesempurnaan hari Tuhan itu. Karena itu ya, penggambaran khusus tentang akhir zaman ini apa? Memisahkan dua kelompok, dua golongan manusia. Baik orang fasik dan orang benar. Waktu kita masih sama-sama hidup sebelum Kristus datang, sulit bagi kita untuk memisahkan, membedakan mana orang fasik, mana orang benar. Bahkan orang benar pun dianggap kadang seperti orang fasik, atau sebaliknya. Orang fasik seakan-akan seperti orang benar. Kalau kita melihat kepada Matius 7 ayat 21-22 ya. Orang melayani kok gitu kan. Tapi kalau tanpa hari penghakiman terakhir ini, mungkin kita akan menduga, oh sukses orang untuk melayani dan sebagainya. Tapi ketika penghakiman Kristus dari yang kedua, oh baru menyadari, oh ternyata saya melayani ternyata bukan untuk melayani Tuhan ya. Akhirnya kita mesti harus, karena itu mesti harus betul-betul kita merenung, mengoreksi dan juga merefleksi bagaimana hari Tuhan, hari kemenangan bagi orang benar. Ya, karena kamu tadi menginjak-injak dan sebagainya, bukan dalam konteks kita bisa ke neraka dong nginjak-injak orang debu, orang fasik ini, atau debu orang fasik ke surga dong, bukan dalam konteks itu. Tetapi ini suatu simbol kemenangan yang dinyatakan oleh Allah bagi orang benar. Bukan karena orang benar yang memenangkan, tidak. Tapi kemenangan yang Allah kerjakan. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu, kemudian dan sebagainya. Pada hari yang kusiapkan, firman Tuhan. Kenapa? Jangan lupa ketika orang fasik di dalam dunia, mereka seakan-akan seperti orang yang betul-betul ada di atas angin dan menang terhadap orang benar. Kalau kita baca perjanjian lama, seringkali kemudian pemazmur sudah sering disinggung oleh Pak Heri, Mazmur 75 ya. 73 ya Pak Heri. Mazmur asap ya. Dan bahkan Nabi Habakuk pun menyuarakan banyak sekali. Karena itu ya, kemudian ketika bicara tentang hari Tuhan ini, maka apa? Memberi pengharapan bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan, walaupun seringkali menjalani kehidupan yang sulit dan berliku-liku, ya, namun pada kedatangan hari Tuhan justru mengakhiri semua penderitaan mereka. Hari Tuhan itu menjadi hari yang menggembirakan, hari yang penuh kebahagiaan bagi mereka yang takut akan Tuhan ini tadi. Ya. Sebetulnya hari Tuhan ya, hal yang Tuhan lakukan sebelum hari kedatangannya. Jelas ayat yang keempat. Ia memerintahkan melalui Nabi Maleakhi, memerintahkan kepada umat Israel, umat Yehuda. Untuk apa? Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Tadi sudah disinggung banyak hal. Tapi satu hal yang ingin saya tambahkan juga di sini. Ingatlah akan Taurat itu. Apalagi yang membuat mereka untuk dekat dengan Tuhan selain ingat Taurat. Kenapa? Karena 400 tahun kemudian Nabi tidak lagi bersuara. Selain mengingat firman yang sudah ada itu. Karena itu betapa pentingnya firman yang sudah Tuhan berikan melalui Musa itu. Itulah yang menuntun mereka, itulah yang membimbing mereka. Ya, ingatlah pada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Mengingat bukan hanya sekedar mengingat di dalam pengetahuan, di dalam akal pikiran kita, tetapi mengingat itu mengandung tendensi untuk apa? Taat dan melakukan. Ingat, lakukan, kerjakan yang telah kuperintahkan kepada Musa. Dan itu mengandung ketetapan-ketetapan, mengandung hukum-hukum yang akan menuntun mereka sampai kapan? Sampai Kristus tiba. Sampai Kristus hadir. Kalau kita baca kitab Galatia yang disampaikan oleh Paulus, ya, bagaimana ya umat Tuhan dituntun melalui Taurat, melalui hukum itu untuk menuju kepada Kristus yang akan datang. Hal yang Tuhan lakukan bukan hanya sekedar mengingatkan kepada mereka, ingatlah akan firman, ingatlah akan Taurat itu, ingatlah akan hukum, akan perintah itu. Tetapi apa? Memerintahkan umat untuk apa? Selain itu,
mengutus ya nabi. Supaya apa? Hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Saud, hubungan ini menggambarkan antara hubungan Allah dengan hubungan dengan umatnya. Kenapa pakai Bapa dan anak? Kalau dalam terjemahan aslinya, anak ini juga mengandung kepada anak laki-laki ya, Ben. Ya. Ini patriark juga. Ingat, satu simbol itu dalam konteks orang-orang Israel, perjanjian lama sangat kental. Bukan berarti mengabaikan ibu-ibu dan anak perempuan, bukan berarti demikian. Tetapi ini satu simbol juga yang bisa dipahami di sana. Dan kita tentu kalau membaca bagian ini juga diingatkan dengan relasi bagaimana hubungan atau hati Bapak terhadap anak yang hilang itu ya. Anak bungsu yang hilang. Lalu bagaimana dengan Bapak? Ini satu simbol yang sangat kuat yang sebetulnya membawa kita bagaimana sih hati itu kembali kepada hati Bapa. Bapa kembali kepada anak. Yang membawa Bapa kembali kepada anaknya bukan karena kita manusia, tapi Kristus itu. Karena itu lagi-lagi bahwa sangat kristosentris. Ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan dan seterusnya. Nah, kalau bicara tentang Nabi Elia tadi sudah disinggung banyak hal oleh teman-teman pembaptis ya, menunjuk pada Yohanes, dan memang sangat biblikal. Udah jelas juga bukan hanya penulisnya, Yesus pun tadi sudah disampaikan menunjuk kepada peristiwa itu. Ya, sebagai nabi punya apa banyak kemiripan hal pakaian dan sebagainya. Tadi konteks Nabi Elia sudah disinggung banyak hal. Ya, tetapi ada hal yang sangat penting juga yang saya ambil dari John Calvin Commentary tentang Elia ini yang digambarkan di dalam diri Yohanes Pembaptis. Allah bermaksud untuk membangkitkan Yohanes Pembaptis untuk tujuan pemulihan penyembahan mereka kepada Allah. Seperti sebelumnya ia telah membangkitkan Elia, karena pada zaman itu kita tahu bahwa tidak hanya kebenaran yang rusak, tapi penyembahan kepada Tuhan dirusak. Tetapi juga semua agama, ini tulisan Calvin ya, hampir musnah, sehingga tidak ada yang murni dan sehat yang tersisa. Pada kedatangan Kristus, meskipun orang-orang Yahudi tidak menyembah berhala dalam tanda kutip, tetapi mempertahankan beberapa bentuk lahiriah agama, tadi sudah disinggung juga Ibu Lomongga. Namun, seluruh agama mereka palsu, sehingga waktu itu benar-benar dapat dibandingkan. Kenapa? Karena polusinya, kehancurannya, kerusakannya, yang berlipat ganda hingga zaman Elia. Yohanes kemudian adalah penerus sejati Elia. Juga tidak ada nabi yang begitu mirip dengan Yohanes seperti halnya Elia. Ya, ini saya ambil kutipan dari John Calvin Commentary untuk melihat bagian ini juga. Wah, inilah gambaran kehidupan yang dilihat oleh Malik. Kan itu apa sih yang kita siapkan? Seperti apa sih sikap kita menghadapi dalam datangnya hari Tuhan? Pertama, yuk kita sama-sama memiliki kerinduan untuk terus mencintai atau mengingat firman Allah. Jangan pernah berhenti belajar firman. Belajar firman bukan hanya sekedar mengisi pengetahuan kita, tetapi membuat kita harus semakin cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama di sana. Sehingga tidak membuat kita untuk menjadi Farisi. Ya, seperti yang di zaman orang-orang Farisi begitu ahli dalam kitab suci, tapi bagaimana mereka dikecam oleh Yesus. Karena itu mari kita terus semakin merendahkan diri, semakin merendahkan hati, semakin kita tahu kebenaran, semakin kita tahu Alkitab. Sebagai utusan Allah, kalau menanti atau mempersiapkan kedatangan hari Tuhan, maka tugas tanggung jawab kita sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia ini, terus jalankan pemberitaan Injil, serukan pertobatan, serukan Injil, serukan kasih Kristus. Itulah panggilan kita, itulah sikap kita, itulah persiapan kita. Dan sekiranya kita belum bertobat, maka buka hati kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali kepada Tuhan. Dan tentu ya hal yang ingin saya sorot juga dalam bagian ini. Ingat, jangan hanya pikirkan hari ini, jangan hanya pikirkan kesementaraan, tapi pikirkan juga hari yang akan datang, hari yang kekal. Berapa banyak orang, atau secara khusus ya, orang Kristen hanya terjebak dengan memikirkan hari ini dalam kesementaraan, ya seperti apa, dan tetapi tanpa adanya pikiran atau memikirkan hal-hal yang bersifat kekal.
ya, Arizona, kesudahan. Ya, kita pikirkan juga. Jangan hanya pikir dalam kesementaraan kita, wah kita enak dan sebagainya. Tapi pikirkan juga hal-hal yang bernilai kekal. Karena itu jangan pikirkan kesenangan yang dilakukan. Tetapi pikirkan juga akan ada hari penghakiman. Tadi sudah singgung Pak Saud. Di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan. Ingat ya, saya ingat apa yang Pak Heri pernah singgung, Pengkhotbah pasal 11 ya, ayat 9 ya. Ingatlah pada musamu, iya, pada masa mudamu. Iya, pikirkan, lakukanlah apa yang kira engkau pandai. Tetapi jangan lupa, pada akhirnya engkau akan dibawa ke pengadilan. Jadi terkadang kita pikir, udah, lakukan aja, pikirkan. Tanpa memikirkan, yuk, impact-nya seperti apa. Jangan kita puas, kita senang, penting sudah ini. Enggak, ingatkan. Hari di mana kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Karena itu, kembali di akhir ini ya, hidup takut akan Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Hidup taat setia kepada Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Walau dalam dunia kita tampaknya menderita, tidak ada harapan, ditindas, diperlakukan dengan tidak adil dan sebagainya. Tapi jangan lupa, di hari Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kalau kita ingat mungkin 1 Korintus misalnya pasal 15 ya, ayat yang ke-58 ya, Paulus bicara, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini hari pengharapan kita. Karena itu bersyukurlah kita kepada Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita, memberikan firman, juga terus menuntun kita dalam rohnya yang kudus untuk hidup taat setia melakukan kehendaknya.